kali ini saya akan menjelaskan tentang materi unsur-unsur teknik dan interpretasi citra. Pertama, saya akan menjelaskan tentang dasar interpretasi citra penginderaan jauh. Interpretasi citra merupakan kegiatan mengidentifikasi objek pada citra untuk memudahkan kegiatan mengidentifikasi objek yang ada pada citra. Maka dibutuhkan pemahaman tentang karakteristik atau atribut objek pada citra. Interpretasi citra dibagi menjadi dua, yaitu interpretasi secara manual. Interpretasi citra secara manual merupakan suatu kegiatan untuk menentukan bentuk dan sifat objek yang tampak pada citra. Yang kedua, ada interpretasi secara digital. Interpretasi secara digital merupakan evaluasi kuantitatif tentang informasi spektral yang disajikan pada citra. Unsur-unsur interpretasi citra terbagi 9. Pertama, rona dan warna. Rona merupakan tingkat kecerahan atau kegelapan suatu objek yang terdapat pada citra. Rona dalam penginderaan jauh, sistem fotografik dipengaruhi oleh nilai pantulan objek. Sedangkan warna adalah wujud yang tampak oleh mata dengan menggunakan spektrum sempit, lebih sempit dari spektrum tampak. Spektrum tampak terbagi atas band biru, hijau, dan merah. Yang kedua, bentuk. Bentuk merupakan cerminan kerangka objek, baik bentuk umum maupun bentuk rinci. Salah satu fungsi bentuk adalah mempermudah pengenalan data. Contoh, gedung sekolah pada umumnya berbentuk huruf ILU. Yang ketiga adalah ukuran. Unsur-unsur yang termasuk dalam ukuran adalah jarak, luas, volume, ketinggian tempat, dan kemiringan. Contohnya, lapangan olahraga sepak bola dicirikan oleh bentuk segi empat dan ukuran yang tetap, yakni sekitar 80 cm sampai 100 meter. 4 adalah bayangan. Bayangan dapat membuat objek menjadi tampak gelap, bisa juga membuat objek menjadi tampak lebih jelas. Contoh, lereng terjal tampak lebih jelas dan adanya bayangan, begitu juga cerobong asap dan menara, tampak lebih jelas adanya bayangan. 5 adalah pola. Pola adalah kecenderungan bentuk suatu objek. Contoh pola adalah pola aliran sungai menandai struktur geologis, pola aliran trelis menandai struktur lipatan. Permukiman transmigrasi dikenali dengan pola yang teratur, yaitu ukuran rumah dan jaraknya seragam dan selalu menghadap ke jalan. Yang keenam adalah situs. Situs adalah tempat kedudukan suatu objek terhadap objek lain di sekitarnya. Misalnya, permukiman pada umumnya memanjang pada pinggir beting pantai, tanggul alam, atau semenanjung tepi jalan. Selanjutnya, asosiasi. Asosiasi merupakan keterkaitan antara objek dengan objek lainnya. Contohnya, stasiun kereta api berasosiasi dengan jalan kereta api yang jumlahnya lebih dari satu atau bercabang. Selanjutnya, konvergensi bukti. Konvergensi bukti ialah penggunaan beberapa unsur interpretasi citra sehingga lingkupnya menjadi semakin menyempit ke arah satu kesimpulan tertentu. Beberapa teknik interpretasi citra antara lain: 1. Data acuan berupa pustaka, pengukuran, analisis laboratorium, peta, kerja lapangan, foto terestrial maupun udara. Selain citra yang digunakan, data acuan dapat berupa tabel statistik tentang meteorologi atau tentang penggunaan lahan yang dikumpulkan oleh perorang maupun oleh instansi pemerintah. Yang kedua, kunci interpretasi citra. Keterangan ini meliputi jenis objek yang digambarkan, unsur interpretasinya, dan keterangan tentang citra yang menyangkut jenis skala saat perekaman dan lokasi daerahnya. Yang terakhir adalah penanganan data. Citra dapat berbentuk kertas cetakan atau transparansi yang juga semakin banyak digunakan. Transparansi dapat berwujud lembaran tunggal maupun gulungan. Dalam menanganinya perlu berhati-hati.
sampai menimbulkan goresan atau bahkan menghapus padanya. Untuk transparansi gulungan lebih mudah penanganannya, akan tetapi yang lembaran perlu lebih berhati-hati, baik lembaran transparansi maupun lembaran kertas cetak. Sekian hasil dari materi tentang unsur-unsur teknik dan interpretasi citra. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.